Halo, Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang jenis IELTS. Soal IELTS reading adalah short answer question, yaitunya adalah soal jawaban pendek atau melengkapi sentence completion, melengkapi kalimat ya. Kalau kita lihat contoh soalnya adalah seperti ini. Contoh soalnya adalah hmm, complete the sentences below, choose no more than two words. Artinya, teman-teman akan mengisi jumlah kata dari jawabannya adalah dua kata maksimal. Jadi jangan tulis lebih dari dua kata. Jadi boleh satu kata atau boleh lebih dari dua kata. Bagaimana cara menjawab soal ini? Untuk menjawab soal sentence completion ini, tentunya kita menggunakan teknik yang kita namakan dengan scanning. Scanning adalah kita lihat di sini adalah scanning itu adalah quick reading to find particular information. Jadi kita membaca cepat untuk mendapatkan informasi-informasi particular information atau specific words yang bisa jadi yang kan kita cari adalah nama orang, color atau dates, tanggal sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang pertama adalah kita akan baca dulu pertanyaannya, scanning the questions in your mind. Jadi kita baca dulu kira-kira informasi apa yang akan kita cari nanti. Jadi saat kita membaca soalnya, terus kita cari informasi penting, kira-kira apakah kita garis bawahi important information saat kita membaca soal atau keywordnya atau kata kuncinya apa yang perlu kita akan kita lengkapi di kalimat tersebut keywordsnya. Keyword itu bisa berupa number, dates, names, and etc. Oke, misalnya kalau kita lihat soalnya ini nomor 38 kata kuncinya saat kita baca phone frisk, discover difference between dense type by changing the position of what. Jadi ada phone frisk, difference, dense type, changing position of what. Changing position of what. Saya kita baca soalnya kita garis bawahi kata kuncinya, kita spot dengan cepat, kita lakukan scanning dengan cepat. Kita skimming dulu teksnya, kira-kira mana yang berisikan kata font freaks ini, terus ada kata difference, terus ada kata dense type, changing position of what. Setelah kita lakukan, nanti baru kita baca, you read the questions and identify the keyword and scan it for the text. Baru kita scan teksnya kira-kira di mana teks berisikan tentang kata itu. Setelah itu baru setelah kita baca, baru kita akan apa namanya, kita akan lengkapi kalimat atau kata yang cocok dari kalimat itu. Oke, ingat, remember bahwa kata yang digunakan di dalam soal dengan kata yang digunakan di dalam teks nanti, apa soalnya itu adalah paraphrase-nya di dalam teksnya. Tapi untuk jawabannya tepat kata apa yang dilengkapi, yang melengkapi makna dari kalimat itu di dalam teksnya. Mereka akan menggunakan sinonimnya atau kita bilang adalah paraphrase. Paraphrase itu adalah express the meaning of the writer of the speaker, something written with using different word. Jadi dia menggunakan kalimat yang lain di dalam soalnya, tapi di dalam teks itu berbeda gitu dengan apa yang ada di dalam teks kayak gitu. Sebenarnya maknanya sama, tapi teksnya berbeda. Nah, itu yang kita namakan dengan paraphrasing. Paraphrasing ini paling sering dia itu menggunakan kata sinonim. Jadi teman-teman akan harus melek dengan kata sinonim ini. Paling sering itu sinonim. Nanti kita lihat seperti apa contohnya dari melengkapi kalimat dan menggunakan paraphrasing di dalam soal ini. Oke, baik. Itu dia kalau berarti kita baca dari soalnya dulu, terus baru kita garis bawahi kata kuncinya apa kira-kira yang dibutuhkan di kata kuncinya, terus kita scan di dalam teks kira-kira informasi apa yang di paragraf berapa berada informasi tersebut, baru kita scan teksnya, kita baca kalimatnya di dalam teks dan kita bandingkan yang di dalam soal, kira-kira kata apa yang bisa melengkapi kalimat tersebut. Itu yang kita namakan, kita menggunakan teknik scanning di sini. Kita spot kalimatnya. Kita lihat contohnya. Let's see paraphrase in written form. Ada paraphrase di written form itu bisa jadi reading ya. Karena paraphrase ini bakal
berguna sekali, baik untuk reading, di writing, untuk written form. Di listening itu ada spoken form namanya. Berarti kita akan juga ketemu dengan soal-soal seperti itu. Jadi paraphrase di mana-mana di IELTS, dia akan menggunakan parafrasenya. Oke, kita lihat seperti apa soalnya. Ini adalah contohnya, sample test one. Jadi jangan baca dari teksnya dulu, tapi baca dari soalnya terlebih dahulu. Perintahnya adalah choose one word only from the passage to complete the sentence below. Kalau kita lihat di sana soalnya, tests have shown that odors can help people recognize the blah blah blah. Tests have shown that odors tuh bau ya, help people, membantu orang-orang recognize, mengenali the what, belonging, milik dari husband and wife. Saat kita baca soalnya, kita pahami, kita garis bawahi kata kuncinya. This is maybe the keyword yang bisa kita gunakan. Ada test, ada orders, can help people recognize, mengenali apa yang dikenali. Berarti akan kita cari apa yang dikenali belonging, milik dari suami atau istrinya. Oke, ini contohnya di soal yang udah dipenggal teksnya. Jadi teman-teman tidak perlu untuk fokus kepada semua kalimat di sini. Fokusnya adalah pada kira-kira soal ini kata kuncinya berada di kalimat yang mana atau paragraf yang mana. Maka kalau kita lihat dari soal ini, kita lihat ada task, ada orders can help recognize belonging husband and wife. Kita lihat di sini adalah in one well-known test ya, kita ketemu ya di dalam one well-known test ini task sama women and men itu bisa jadi husband and wife. Kita tunggu pada husband and wife. Women itu perempuan, men itu laki-laki. Husband and wife atau wife dan husband ya. Were able to distinguish, mampu untuk distinguish. Distinguish itu membedakan by smell alone, dengan baunya saja, clothing worn by marriage partner. Oke, ada marriage partner tambah men and women, itu artinya adalah husband and wife. Ini ya, marriage partner itu kan pasangan menikah. Artinya adalah husband and wife. From similar clothing, dari pakaian worn by other people, dari pakaian yang dipakai oleh orang lain. Oke, kita lihat melengkapi kalimatnya. Kira-kira kata apa yang kita butuhkan untuk melengkapi kalimat tersebut. Remember, katanya di sini, di dalam teks tersebut, hanya satu kata yang perlu kita lengkapi. Tes di sana ya, have shown, recognize the what yang milik suami atau istrinya. Kalau kita baca dari atas, dia adalah women and men able distinguished by smell alone clothing worn by marriage partner, yang dipakai oleh, apa yang dipakai, apa yang dimiliki, itu adalah jawabannya this clothing, pakaian yang dipakai oleh pasangan menikahnya. Jadi siapa yang milik husband dan wife-nya, itu ada jawabannya adalah clothing. Jadi itu cara mencari jawabannya melengkapi kalimatnya. Saat kita baca biasanya satu kalimat di soal itu satu kalimat juga di teksnya, atau bisa jadi dua kalimat. Hati-hati saat menggunakan recognize, itu sinonimnya adalah distinguish. Marriage partner, women and men, itu sinonimnya dia menggunakan kata husbands. Oke. Itu sampel tes satu. Kita akan coba sampel tes dua untuk teman-teman nanti. So, kita akan hitung ya, teman-teman untuk mencoba menjawab soal ini selama 30 detik. Silakan. Oke, baiklah. Apakah teman-teman sudah mendapatkan jawabannya dari soal ini? Oke, kita lihat, kita baca dulu dari soal ya. Kita akan baca dari soalnya di sana. Choose one word only, sama satu kata juga, yes. Jangan lupa baca instruksinya. Certain linguistic groups have difficulty describing smell because they lack the appropriate word. Because they lack appropriate word. Oke, kalau kita lihat kata kuncinya adalah di sini certain linguistic group, yang linguistic group, oke, bahasa yang berkaitan dengan bahasa ya. May have difficulty, sulit, describing smell, mendeskripsikan bau. Smell itu bau ya, because they lack
mereka kekurangan appropriate word. Apa yang appropriate, yang pantas gitu ya. Kalau kita lihat di dalam teksnya di sana, oke, kita lihat ada kata linguistik, difficulty, sulit, ada like, kekurangan apa, appropriate apa. Kita lihat di dalam teksnya, maka kata kuncinya adalah highly elusive phenomenon. Elusive phenomenon itu artinya yang sulit diungkapkan ya. Fenomena elusive itu sulit diungkapkan. Fenomena yang sulit diungkapkan, yes. Others, unlike smell, however, is highly elusive phenomenon, adalah fenomena yang sangat sulit untuk diungkapkan. Odors, unlike colors, bau itu nggak sama dengan warna. For instance, contohnya, cannot be named in many languages. Cannot be named. Jadi elusive itu sama dengan difficulty, itu sama dengan elusive, yes. Cannot be named, nggak bisa dinamakan in many languages, di banyak bahasa, itu sama dengan linguistic group ya, jadi yang berkaitan sama linguistik. Oke, sana ya. Jadi ini kata kunci pertama, ini satunya, ini kata kunci yang kedua kita temui, ini keduanya. Describing smell, nggak bisa, sulit untuk dideskripsikan, berarti cannot be named ya, sama dengan cannot, nggak bisa dinamakan. Because they lack, karena mereka kekurangan. Oke, kekurangan apa? Ini kata kunci keempat, kekurangan apa? Kalau kita lihat because the specific vocabulary simply doesn't exist, tidak ada. Berarti simply doesn't exist itu juga kata kunci ya. Jadi apa yang menjadi pokoknya adalah di sana adalah yes, vocabulary-nya. Jadi vocabulary spesifiknya tidak ada. Jadi jawabannya adalah that is the vocabulary gitu. Oke, kita akan coba. Uh, kita akan coba soal nomor 3. So we can answer this question. Silakan. 30 seconds from now. Silakan. Oke, baik. Kita akan coba. Oke, kira-kira jawabannya apa? Kita akan coba ya lihat di sini choose one word only tetap. Oke. Kita akan lihat baca soalnya dulu, kira-kira kata kuncinya apa. Odors regarded as unpleasant in certain bla bla bla, dan certain apa tertentu, are not regarded, tidak dianggap as unpleasant, tidak unpleasant itu menyenangkan ya, unpleasant tidak menyenangkan in others, di tempat yang lain. Kita lihat kata kuncinya, apa yang kata kuncinya di sana. Odors itu bau ya. Regarded dianggap as unpleasant, dianggap sebagai unpleasant, apa namanya, tidak menyenangkan in certain what, apa tertentu. Not regarded, tidak dianggap sebagai unpleasant in other, tidak dianggap sebagai tidak menyenangkan di tempat yang lain. Oke, kalau kita lihat dari teksnya, kita lihat odors regarded dianggap itu, maka kita bisa menemukan di sini di kalimat keduanya, odors invested in cultural value. Smell itu sama dengan smell itu bau, odors itu juga bau. Are consider, oke, consider itu sama dengan, oke, kita ketemu consider ya. Nomor satu, consider itu sama dengan bau. Bau itu are considered, dianggap to be offensive. Offensive itu mengganggu ya, penyerang, mengganggu itu sama. Jadi ini adalah kata kunci yang kedua. Offensive sama dengan unpleasant, yes, unpleasant. Okay. In certain blah blah blah, in some cultures, maybe, mungkin, perfectly unacceptable. Perfectly acceptable, mungkin berterima dengan sempurna in others. Not regarded unpleasant, tidak dianggap sebagai tidak menyenangkan, artinya dianggap diberterima ya, menjadi berterima atau dianggap menyenangkan. Berarti di sini adalah, kita lihat di sini nomor 3, kata kunci nomor 3. Maka kalau kita lihat di sini maybe perfect acceptive, perfectly acceptable in others, dianggap sebagai berterima di tempat yang lain. Berarti kata kuncinya adalah yang uncertain apa di apa tertentu, maka jawaban yang tepatnya adalah cultures. Jadi jawabannya adalah cultures. Oke, itu dia. Nah, begitu. Jadi untuk para phrasing atau short answer question, kita spot dulu dari soalnya, kita garis bawah kata kuncinya, kira-kira informasi apa yang dibutuhkan di dalam
yang ada di dalam teksnya kita melengkapi kalimatnya. Jadi memang benar-benar kata ini langsung yang akan kita lengkapi di dalam teksnya. Oke, sekarang giliran teman-teman untuk mengerjakan latihan yang di bawah, yang di dalam ini, the seed glass manufacture, the flood process. Oke, kita akan berikan waktu untuk teman-teman ada 5 soalnya. So here we go. Silakan untuk mengerjakannya. Thank you.